Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Puspitasari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan chapter 5 yang membahas mengenai proses manajemen resiko. Izinkan saya untuk memulai presentasi pada kali ini. Proses manajemen resiko. Pemahaman mengenai konsep-konsep manajemen risiko adalah langkah pertama untuk memahami risiko dengan lebih baik. Pemahaman ini akan sangat berguna dan diharapkan menjadi pola pikir seorang eksekutif perusahaan. Setelah diajak memahami dari mana saja risiko akan timbul dan menjadi perhatian manajemen, saat ini kita akan diperkenalkan terhadap langkah-langkah atau proses dari manajemen risiko, yaitu yang pertama ada memiliki kesadaran akan risiko, yang kedua melakukan identifikasi risiko, yang ketiga melakukan pengukuran risiko, dan yang keempat melakukan pengendalian risiko. Kesadaran akan resiko. Kesadaran akan resiko adalah titik awal manajemen resiko. Perusahaan membutuhkan kecerdasan kolektif manajemen dan staf untuk mengidentifikasi dan memikirkan konsekuensi risiko yang timbul dari aktivitas perusahaan saat ini atau saat yang akan datang. Kesadaran akan resiko. Tujuan dari pengembangan kesadaran resiko adalah untuk memastikan bahwa setiap orang di dalam perusahaan kita yang pertama secara proaktif sadar untuk mengidentifikasi risiko-risiko utama perusahaan. Yang kedua, secara serius memikirkan mengenai konsekuensi risiko-risiko yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, mengkomunikasikan ke seluruh organisasi, ke atas dan ke bawah, berbagai risiko yang perlu segera mendapat perhatian pihak lain. Ada beberapa proses dari inisiatif organisasional yang dapat menumbuhkan kesadaran akan risiko di dalam perusahaan. 5 diantaranya yang paling berhasil seperti adanya komitmen dari puncak, mengajukan pertanyaan yang tepat, dikembangnya taksonomi risiko, adanya pelatihan dan pengembangan, dan dikaitkan kompensasi dengan risiko. Identifikasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan pada setiap unit di dalam perusahaan, mulai dari unit yang terkecil, kemudian unit yang lebih besar, seterusnya sampai unit yang paling besar yaitu perusahaan. Dengan demikian, lingkup identifikasi risiko adalah unit atau bagian dalam organisasi. Proses identifikasi risiko. Yang pertama, menentukan unit risiko. Yang kedua, memahami proses bisnis dari unit tersebut. Yang ketiga, menentukan satu atau beberapa aktivitas yang krusial dari unit tersebut. Yang keempat, menentukan penyebab terjadinya kerugian atau risiko. Dan yang kelima, membuat daftar risiko. Pengukuran risiko. Pengukuran dan pelaporan risiko masih menjadi tantangan besar bagi banyak perusahaan saat ini. Kebanyakan tantangan terkait dengan masalah sumber data, analisis, dan sistem. Beberapa elemen penting yang harus muncul dalam laporan risiko untuk para eksekutif yaitu kerugian, kejadian berisiko atau insiden,
penilaian atau assessment, manajemen, dan indikator resiko. Pengendalian resiko. Para pemimpin perusahaan dituntut untuk menaruh perhatian yang serius dalam hal pengendalian, karena seringkali menjadi titik terendah atau rawan dalam praktek pengelolaan resiko. Pengendalian yang berjalan dengan baik ditunjang dengan pembelajaran, training, dan lain-lain. Yang baik akan membuat manajemen risiko terintegrasi sebagai proses dengan penyempurnaan yang terus-menerus. Sebagai imbalannya adalah peningkatan kinerja perusahaan secara signifikan. Dalam mengendalikan risiko, terdapat 3 metode fundamental yang perlu dipelajari guna memungkinkan manajemen dapat terus melakukan bisnis tanpa mengabaikan risiko bisnis yang ada, yaitu mendukung pertumbuhan bisnis secara efektif, mendukung profitabilitas, dan mengendalikan risiko-risiko negatif atau downside risk. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran akan risiko, identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan pengendalian risiko merupakan langkah-langkah penting dalam manajemen risiko perusahaan. Proses identifikasi risiko melibatkan langkah-langkah seperti menentukan unit risiko, memahami proses bisnis dari unit tersebut, menentukan aktivitas krusial, mencari tahu kerugian yang dapat terjadi, kejadian berisiko, menentukan penyebab kerugian, dan membuat daftar risiko. Proses pengukuran risiko melibatkan pelaporan kerugian, kejadian berisiko, penilaian manajemen, dan indikator risiko. Pengendalian risiko sangat penting dalam praktek pengelolaan risiko perusahaan dengan 3 metode fundamental yang perlu dipelajari dalam mengendalikan risiko, yaitu mendukung pertumbuhan bisnis secara selektif, mendukung profitabilitas, dan mengendalikan risiko-risiko negatif. Sekian presentasi kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.